Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sekota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan mengubur diri sebagai bentuk protes akibat dampak kenaikan harga BBM. Aksi berbagai penolakan harga BBM terus berlanjut. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Sekota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kota Bekasi. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan cara mengubur diri sebagai bentuk matinya seorang warga akibat dampak kenaikan harga BBM. Selain itu, mahasiswa juga terlibat kericuhan dengan petugas lantaran mahasiswa memaksa ingin masuk ke dalam gedung DPRD untuk bertemu dengan anggota DPRD Kota Bekasi. Usai terlibat kericuhan, mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk dan dapat bertemu dengan perwakilan Ketua DPRD Kota Bekasi. Dalam hal ini, mahasiswa mendesak Ketua DPRD Kota Bekasi untuk menandatangani surat tuntutan penolakan harga BBM yang dianggap menyengsarakan masyarakat. Yang pasti kita menyampaikan daripada aspirasi rakyat mengenai penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk saat ditemui tadi apa Bang? Alhamdulillah Ketua DPRD mau menemui kita dan kita sudah memberikan daripada fakta integritas yang ada dan beliau mau menandatangani dan akan menyampaikan ke pihak pemerintah pusat. Itu dari parpol mana yang menerima Bang? Dari Partai Politik PKS. Usai diterima Ketua DPRD Kota Bekasi setelah menyampaikan aspirasinya, mahasiswa kemudian membubarkan diri. Diketahui dalam aksi tersebut ratusan petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, Satpol PP, dan TNI dikerahkan menjaga jalannya aksi tersebut. Mahasiswa berjanji akan melakukan aksinya lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kontributor El Sinta TV, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kedatangan puluhan orang tidak dikenal terekam video amatir dari penghuni sebuah apartemen di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Mereka kemudian bertindak anarkis dengan memecahkan kaca dan melakukan tindakan penganiayaan. Kedatangan puluhan orang yang tidak dikenal terekam video amatir dari penghuni sebuah apartemen di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Masa yang diperkirakan berjumlah antara 50 hingga 100 orang ini langsung menuju kantor pengelola apartemen yang berada di basement. Mereka kemudian memecahkan kaca kantor, bahkan memukuli beberapa tugas keamanan dan penghuni apartemen. Usai bertindak anarkis, para pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Pasca kerusakan, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Penjaringan langsung mendatangi lokasi. Petugas juga memeriksa kantor pengelola yang rusak dan meminta keterangan sejumlah penghuni. Menurut penghuni dan aparat kepolisian, para pelaku diduga orang suruhan dari pihak pengelola untuk menguasai kembali pengelolaan kantor yang disegel penghuni. Sebelumnya, penghuni menyegel kantor pengelola sebagai bentuk protes terhadap keputusan pengelola yang mematikan aliran listrik dan air kepada penghuni yang tidak membayar iuran pengelola lingkungan atau IPL. Warga menolak membayar karena pengelola menaikkan tarif IPL secara sepihak dan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan. Pihak pengelola sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian ini karena tidak berada di kantor saat didatangi sejumlah wartawan. Saya lihat banyak kali dia dari atas, banyak gerombolan datang. Kurang lebih ya di atas 50 orang, mungkin 100 orang bisa, 70 orang bisa. Dan mereka memecahkan kaca-kaca di kantor badan pengelola di BP dan semuanya banyak sapam dipukulin. Kata saya dengar ada 5 sapam dipukul dan juga penghuni ada yang dipukul. Jadi mereka ini berkelompok. Saya tahunya ini mereka ini bukan dari pihak kita, sifatnya warga dinaikin
Daripada iuran tiap bulannya biasanya 15.000 per meter, sekarang 23.000. Ada 53%. Ya kalau mau naik wajar, kasih pengumuman dulu, naik mungkin 20-30 orang bisa terima. Tapi kalau langsung 53% tidak, warga tidak terima. Ini diajak oleh pengelola untuk membantu mengambil alih kantor yang ada di apartemen tersebut, yang mana sebelumnya memang sudah dikuasai oleh warga atau penghuni yang ada di sini. Tapi ada kerusakan, Pak? Ya, kita pastikan bahwa pengerusakan ini sebenarnya dilakukan oleh pengelola sendiri, ya, yang mana itu adalah kantornya sendiri yang ditutup oleh warga yang ada di apartemen ini. Itu aja. Kenapa Bang alasannya Bang ditutup, Pak? Mungkin ada konflik ya antara pengelola dengan penghuni di sini, sehingga mungkin terjadi keributan seperti itu. Setelah mencekam, suasana lingkungan apartemen kini kembali kondusif dan beberapa petugas kepolisian juga masih berjaga-jaga. Menurut rencana, penghuni dan pengelola akan dipertemukan dalam sebuah mediasi yang diinisiasi oleh Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Yan Rahmat, LCT TV. Pemirsa, sejumlah perempuan dan laki-laki dewasa tengah berpesta masih mengenakan seragam sekolah SMA di sebuah tempat hiburan karaoke di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 19 detik yang beredar viral di media sosial, belakangan diketahui bahwa mereka yang ada di dalam video tersebut merupakan tenaga kerja kontrak Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Inilah rekaman video berdurasi 19 detik yang memperlihatkan sejumlah perempuan dewasa dan laki-laki tengah berpesta mengenakan seragam sekolah SMA lengkap dan juga seragam pramuka di sebuah ruangan tempat hiburan karaoke di wilayah Kota Bekasi. Terlihat jelas jumlah wanita dengan bahagia berjingkrak dan saling tindih seolah seperti anak remaja baru dewasa. Video rekaman ini pun viral di sejumlah akun media sosial yang menimbulkan respon negatif. Pasalnya, kabar yang beredar sejumlah orang ini merupakan pegawai asisten negeri sipil pemerintah Kota Bekasi yang berstatus tenaga kerja kontrak yang ditempatkan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Mirisnya lagi, terdapat juga PNS yang juga diduga istri seorang lurah turut serta dalam pesta tersebut. Viralnya pesta yang tidak terhormat ini diduga aktornya adalah sejumlah ASN Pemkot Bekasi yang bertugas di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Perilaku ini pun mendapat kritik keras dari publik Kota Bekasi. Komisioner Komisi Pelindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Bekasi, Noprian, menyayangkan atas peristiwa ini. Ia menilai dengan perilaku orang dewasa mempergunakan atribut sekolah di mana itu merupakan bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan. Sudah melihat videonya, ada beberapa adegan-adegan, sebenarnya itu akan menjadi sebuah presiden buruk ketika itu nanti ditiru oleh anak-anak kita gitu. Aktivitas-aktivitas yang mereka menggunakan seragam, terus mereka melakukan, walaupun mungkin itu bercanda ya, tapi pengumpulan itu akan ditiru karena hakikatnya setiap anak di kita itu adalah menduplikat ya. Menduplikat, meniru gitu. Kalau itu diikuti oleh anak-anak itu akan menjadi permasalahan besar, terutama terhadap norma nilai etika masyarakat kita. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya, apalagi menggunakan simbol-simbol dunia pendidikan. Sesungguhnya pendidikan kita harus mulai lebih maju gitu ya ke depan, bukan lagi bicara mengenai bullying, stop bullying, itu bagian dari kegiatan-kegiatan bullying sebenarnya, yang itu kita khawatirkan akan ditiru oleh anak-anak. Itu bisa dikatakan bentuk mencederai nggak Bang, dunia pendidikan Bang seperti itu? Lebih daripada mencederai, buat saya itu adalah pelecehan. Itu bisa jadi pelecehan pada dunia pendidikan. Atas beredarnya video yang memperlihatkan perilaku diduga para ASN Pemkot Bekasi, publik Kota Bekasi mendesak agar diusut dan pelaku diberikan sanksi berat. Karena perilaku secara tidak langsung mencederai dunia pendidikan, ditambah para aktor di dalam video merupakan abdi di mana setiap bulannya dibayar oleh negara. Abdul Buto, LCT TV, Bekasi. Pemirsa, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.